Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya tentunya di konten edukasi. Kali ini kita akan membahas sebuah pelajaran edukasi yaitu sejarah Lawang Sewu, yang dimana pelajaran ini sangatlah penting untuk kita ketahui. Sebelum kita masuk ke isi pembelajarannya, tak bosan-bosan saya kembali mengingatkan kalau pelajaran ini saya kutip dari riset Wikipedia dan juga setengah dari apa yang telah saya ketahui. Jadi bagi Anda yang mengetahui lebih banyak lagi, saya sarankan untuk berkomentar di kolom komentar yang sudah disediakan. Karena bagaimanapun juga berbagi pengetahuan itu sangatlah jauh lebih baik. Oke, langsung saja kita masuk ke isi pembelajarannya. Lawang Sewu. Lawang Sewu yang dikenal dengan sebutan Seribu Pintu ini terletak di Jalan Pemuda Kota Semarang, tepatnya di Jawa Tengah, yang dulunya dibangun sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda pada zaman era kolonial, yang sekarang dikenal banyak orang sebagai rumah yang berhantu. Lawang Sewu dibangun secara bertahap. Bangunan utama dimulai pada tanggal 27 Februari 1904 dan selesai pada bulan Juli 1907. Sedangkan bangunan tambahannya dibangun pada tahun 1916 dan selesai pada tahun 1918 dengan jumlah 3 lantai yang didesain dan dikonstruksi oleh arsitek dari Belanda yang bernama Cosman Citron dari perusahaan J.F. Klinghambert dan B.G. Windek. Cosman Citron sendiri lahir pada tanggal 26 Agustus 1881 di Amsterdam dan meninggal pada tanggal 15 Mei 1935 di Surabaya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam sejarah detailnya, tidak ada salahnya untuk menekan tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Karena subscribe itu gratis. Dengan menekan tombol like dan subscribe, berarti kalian sudah membantu untuk mengembangkan channel edukasi ini. Oke, kita mulai dari pembahasan tata letak dari bangunan Lawang Sewu. Bangunan Lawang Sewu ini terdiri dari beberapa bangunan. Dua yang utama bernama ruangan A dan B, dan dua yang lebih kecil bernama ruangan C dan D. Bangunan A yang berbentuk huruf L menghadap Bundaran Tugu Muda, dan dua menara identik di gedung A yang awalnya digunakan untuk penyimpanan air, masing-masing dengan kapasitas 7.000 liter. Bangunan ini memiliki jenis jendela-jendela kaca besar dan tangga yang besar di tengahnya. Ada juga sebuah terowongan yang menghubungkan bangunan A ke beberapa situs lain di kota, termasuk rumah gubernur dan tempat pelabuhan. Gedung B terletak di belakang gedung A, tingginya 3 lantai dengan 2 lantai pertama terdiri dari perkantoran dan yang ketiga memegang ruas dansa. Bangunan ini juga memiliki lantai bawah tanah untuk mendinginkan bangunan melalui penguapan. Dan di depan sebuah gedung berdiri sebuah monumen untuk 5 karyawan yang terbunuh selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Oke, kita lanjut ke sejarah bangunan Lawang Sewu. Bangunan Lawang Sewu ini dirancang dalam gaya Hindia Baru, istilah yang diterima secara akademis untuk rasionalisme Belanda di Hindia. Awalnya digunakan oleh Netherlands Indische Spoorweg-Maatschappij, perusahaan kereta api yang pertama kali di Belanda Timur. Awalnya perusahaan ini melayani kereta api di daerah Jawa Tengah, Surakarta Hadiningrat, atau yang disebut dengan nama Karesidenan Surakarta, dan Yogyakarta Hadiningrat
dan lebih dikenal dengan nama DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah Jepang menginvasi Indonesia pada tahun 1942, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu. Ruang bawah tanah Gedung B diubah menjadi penjara dengan beberapa eksekusi yang pernah terjadi di sana. Maka tidak heran guys, jika tempat ini disebut-sebut angker oleh masyarakat karena pada zamannya penjara tersebut adalah tempat untuk penyiksaan. Ketika kota Semarang direbut kembali oleh Belanda dalam pertempuran di Semarang pada Oktober 1945, pasukan Belanda menggunakan terowongan yang mengarah ke Gedung A untuk menyelinap ke kota, dan pertempuran pun terjadi dengan banyak pejuang Indonesia yang sekarat. 5 dari karyawan yang bekerja di sana juga tewas. Nah, maka dari itu guys, didirikannya monumen di depan bangunan seperti yang sudah kita bahas tadi. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Dan setelah perang, tentara Indonesia mengambil alih kembali bangunan tersebut. Kemudian dikembalikan ke Perusahaan Kereta Api Nasional. Pada tahun 1992, dinyatakanlah bangunan Lawang Sewu sebagai properti. Oke teman-teman, itu adalah sejarah detail dari bangunan Lawang Sewu yang sudah saya rangkus menjadi edukasi singkat. Saya berharap bagi kalian yang sudah mendengarkan dan menonton video ini bisa mempermudah untuk memahami sejarah dari Lawang Sewu ini. Terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi video terbaru yang pastinya seputaran pengetahuan edukasi. Saya Radit TV Creator izin undur diri. Tetaplah rendah hati. Sekian dan terima kasih. Salam edukasi.